مصطفى مصطفى اللهم صل على مدعو للصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghadirkan kita di surganya Allah, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah di taman surga tersebut, nikmatilah taman surga tersebut. Mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaguz zikir, adalah perkumpulan zikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid, tatkala masuk di dalam masjid melihat dua kumpulan. Yang satu kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang satu lagi kumpulan sedang mengkaji yang halal yang haram, mengkaji ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedua kumpulan ini, kedua halaqah ini, keduanya baik. Ini berzikir kepada Allah dan ini mengkaji yang halal dan yang haram. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh hadir dua-duanya saya akan hadir, akan tetapi cuma boleh hadir satu. Terus Nabi memilih, innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, sebagai pembawa ilmu. Maka Nabi Muhammad hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang kita hadiri saat ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, huduru majelis ilmin khairun min salati alfi raka'ah, min iyadati alfi marid, wa min huduri alfi janazah. Kamu hadir di satu majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada pahala menghadiri salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat, dan lebih besar daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, dan digabungkan dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan pahala ini semua, maka pahala hadir majelis ilmu satu saja lebih baik, lebih besar, lebih afdal daripada pahala itu semuanya. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini. Masya Allah. Dan sesungguhnya ilmu tersebut yang kita pelajari, yang kita kaji, bersumber dari sanad yang benar, yang tersambung kepada para ulama-ulama yang benar, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum aman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihat salah seorang kalian dari mana dia mengambil agamanya. Kemudian juga beliau mengutarakan bahwasanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya as-sanad minad din, sanad itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan isnad tersebut, maka seseorang akan berbicara sesuka hati dia. Akan tetapi harus bersumber sanadnya dari mana. Dari mana dia ambil ilmu tersebut. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah sebagai da'i al-azam, seorang pendakwah yang teragung. Seorang pendakwah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau adalah sebagai mubashir, pemberi kabar gembira, sebagai nadhir, kemudian juga sebagai da'iyan ilallah. Da'i ilallah, mengajak manusia kepada Allah biiznihi, dengan izin dari Allah. Kita mau berdakwah, kita punya izin? Tak ada. Izin kita menompang kepada izinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kasih izin, iya. Rasul kasih izin dan menyatakan kepada umat, beliau mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Tapi juga menyampaikan ini ada catatannya, bukan cuma sekedar menyampaikan, sampaikanlah. Sampaikan dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Akan tetapi balighu anni,
bersumber an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasulullah. Kemudian juga abbar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'anni. Rasulullah mentakbirkan, memberikan penyampaian an Rasulillah. An Rasulillah bukan hanya sekedar memberikan maklumat yang dia dapat dari Rasulullah. Maklumatnya, isinya bersumber dari Rasulullah. Akan tetapi juga metode menyampaikannya, metode penyampaiannya an Rasulillah, mewakili Rasulullah. Apakah Rasulullah terwakili dalam penyampaian orang tersebut? Apakah Rasulullah terwakili di dalam dakwahnya orang tersebut? Apakah Rasulullah terwakili di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkarnya orang tersebut? Anni, an Rasulillah, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sanad tersebut bukan hanya sanad kitab ataupun sanad keilmuan, tetapi sanad fi fahmin nusus, sanad di dalam pemahaman akan nas-nas yang ada, pemahaman dari ayat, pemahaman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bukan cuma kata-katanya yang bersilsilah, yang bersambung, tetapi pemahamannya pun juga bersilsilah dan bersambung. Sebab apabila pemahamannya tidak bersilsilah dan bersambung, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, man takallama fil Qur'an bighairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap dengan kursinya di neraka. Artinya dia belum masuk neraka, tetapi dia sudah punya nomor kursi di neraka. Artinya apa? Ya pasti masuk. Syekhina Al-Hayyumar mengatakan demikian. Dia sudah punya tempatnya, kursinya sudah siap, ready kursinya di neraka. Dalam hadis yang lain, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi, yang berkata tentang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Saya rasa, menurut saya, menafsirkan Al-Quran kok pakai perasaan. Menurut saya, kita bukan menurut kamu, tapi menurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau tak salah maknanya begini. Bagaimana kalau tak salah? Enggak boleh menafsirkan sesuatu dengan ucapan kalau tak salah. Akan tetapi itu diancam oleh Rasulullah, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi, berbicara menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, karenanya itu di dalam riwayat disebutkan ta'allamu qabla dhannin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan hadis muallaq fil Bukhari, bahwasanya ta'allamu qabla dhannin, belajarlah kalian sebelum dhannin, ay alladzina yatakallamuna bidzan. Belajarlah kalian, tuntut ilmu dari sumber yang benar, dari sumber yang jelas, sebelum datangnya orang-orang yang belajar ilmu tapi bukan dari sumber yang jelas. Dari mana? Dari dhannin. Tahu dhannin? Orang-orang yang berbicara dengan prasangka. Jadi bukan dengan ilmu, tapi dia dengan berprasangka, mengkira-kira saja maknanya tersebut. Walidzalik kita diperintahkan untuk cari guru yang benar, menuntut ilmu yang jelas dari guru yang benar. Sehingga dulu para guru-guru kita selalu menasehati kepada kita sekalian, orang tua kita menasehati bahwasanya kalau kamu mau cari guru, maka bukan cuma sekedar mendengar ucapannya saja, akan tetapi man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang yang kalau kamu tidak bisa mengambil manfaat dengan memandang orang tersebut, jangan harap kata-katanya bisa memberikan manfaat kepada kamu. Tetapi bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi dengan menatap orang tersebut. Sebagaimana fil Quran, itu orang-orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf mengatakan, Nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Sampaikan kepada kami takwil dari mimpi kami ini, sebab kami melihat engkau minal muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Naraka minal muhsinin. Karenanya itu
semuanya itu adalah dengan melihat, dengan menatap. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi, bahwasanya kamu hadir di majelisnya para aulia wa salihin, hadir di majelis mereka, kamu beruntung. Apabila kamu tidak mengerti kata-kata mereka, maka kamu bisa mengambil manfaat dengan menatap mereka, dengan melihat mereka. Qal ba'dul arifin, sebagian kaum arifin billah mengatakan bahwasanya idza jana futur fil ibadah nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi' tazawwadtu bihi syahra. Apabila saya merasa dalam ibadat saya agak malas, atau kurang khusyuk, ataupun kurang merasakan manis dalam ibadat, maka saya pergi hadir majelisnya Imam Muhammad bin Wasi'. Mau cari apa? Mau melihat wajah beliau. Dengan melihat wajah beliau bertambah semangat dan khusyuk saya selama 1 bulan. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Sehingga dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad, hudatul wara tuba li'abdin ra'ahumu au jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka adalah manusia-manusia pembawa hidayat. Beruntung setiap hamba yang pernah melihat mereka atau duduk bersama mereka, walaupun hanya 1 kali saja seumur hidup. Walaupun hanya 1 kali saja seumur hidup, mereka meraih keberuntungan tersebut. Walaupun hanya sekali saja. Dikatakan fi Sahihil Bukhari, fil Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah hadis di situ, bahwasanya nanti ada sekelompok dari umatnya Rasulullah, para mujahidin fisabilillah. Mereka berjihad. Dalam jihad mereka tersebut, mereka tak menang-menang, tak kunjung menang. Belum menang. Sehingga karena lama mereka belum menang juga, akhirnya mereka berkata, hal fikum man ra'a Rasulullah. Maka panglima pasukan dia memberikan pengumuman. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Saat itu sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, hanya tersisa sedikit. Maka ditemukan di pasukan itu ada 2-3 orang yang pernah melihat Rasulullah, yakni para sahabat. Maka mereka dimajukan, diberikan penghormatan, diminta pendapat dan doanya. Hingga dengan berkat itu mereka semuanya diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Kemudian Nabi menyebutkan lagi, datang lagi masa di generasi yang lain, sekelompok mujahidin dari kaum muslimin melakukan perjuangan jihad, tetapi belum menang-menang pula. Sehingga panglima pasukan kembali mengumumkan, apakah ada di antara kalian hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat, orang yang jumpa dengan Rasulullah? Yakni apakah ada di antara pasukan orang yang pernah jumpa dengan para sahabat Nabi? Maknanya para tabi'in. Para tabi'in sudah langka, sudah banyak yang meninggal dunia. Dan ternyata ditemukan di pasukan ada 2-3 orang tabi'in yang pernah jumpa dengan sahabat. Maka mereka dimajukan, diminta musyawarah dan pendapatnya dan doanya, dan dihormati, dimuliakan. Maka Allah Ta'ala tolong pasukan itu dengan berkat orang-orang tersebut. Dan beginilah pertanyaannya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang mulia itu ada di tengah-tengah pasukan. Tidak ada yang berbeda. Akan tetapi perbedaannya adalah ketika para pasukan mengetahui kadar orang-orang soleh, memuliakan mereka, merujuk kepada mereka, meminta pendapat kepada mereka, dan memohon doa kepada mereka, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan. Sebab sejak tadi pun juga, sejak awal di pasukan ada sahabatnya Rasulullah, cuma tidak dipedulikan, tidak dianggap. Tetapi ketika diketahui keberadaan mereka, dihormati, dimuliakan, dimajukan, maka Allah berikan kemenangan. Artinya bukan cuma sekedar keberadaan orang-orang soleh, tetapi hendaknya kita memuliakan orang-orang soleh tersebut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ala hadzal ma'na, beliau bilang, i'rifil haqq li ahlil haqq. Kamu kenalilah yang hak itu dengan apa? Dari orang-orang yang hak, dari orang-orang yang mulia. Kamu menghargai mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasluk ma'ahum
fi tariqit tuqa min haitsu saru warahum fasa'adah manutah kullaha biktifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Keberuntungan semuanya terpadukan di dalam mengikuti meneladani mereka. Beruntung orang yang pernah menatap wajah mereka atau menatap orang yang pernah melihat wajah mereka. Fa innahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Mereka adalah para kaum, tidak ada di dunia ini orang yang seperti mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah taala kepada kita sekalian adalah Allah taala hubungkan kita kepada orang-orang besar, kepada Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alhamdulillah, yang datang ke majelis ini di Masjid Mu'adz ini bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali beliau datang ke tempat ini. Masya Allah, hadir di majelis ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majelisnya Al-Habib Umar. Alhamdulillah, yang dibuka oleh Habib Umar, ditempatkan oleh Habib Ali di majelis ini untuk menghubungkan orang-orang kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Bukan hanya kepada beliau, tetapi menghubungkan masyarakat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Allah taala berikan kita nikmat bisa terhubung dengan orang-orang mulia yang bersanad yang mulia, yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaga dan syukuri nikmat besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu, belajar. Kita hadir majelis bagus, kita hadir maulid bagus. Akan tetapi ya kita, alhamdulillah, ini saya senang hadir di sini. Masya Allah, banyak yang pegang buku, yang pegang kertas, masya Allah, yang pegang pen untuk menulis. Alhamdulillah, sebab ilmu itu ma kutib gar wa ma hufidh far. Apa yang ditulis itu akan tetap ada. Akan tetapi yang cuma sekedar mengandalkan hafalan, ya saya ingat, sampai rumah dia lupa, sudah akan hilang begitu saja. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwasanya uktub ahsana ma tasma' wahfadh ahsana ma taktub warwi ahsana ma tahfadh. Hendaknya kamu menulis hal terbaik yang kamu dengar, kamu tulis. Hal terbaik yang kamu dengar, kamu tulis, kamu catat. Kemudian juga hafalkan hal yang terbaik dari yang kamu tulis. Kemudian saat kamu menyampaikan, meriwayatkan, sampaikan hal terbaik yang kamu hafal. Dari apa yang sudah kamu hafal. Jadi hal terbaik yang kamu dengar, ada manfaat yang baik, faedah yang baik. Dan kamu dengar dengan pasti, bukan kira-kira. Hal terbaik kamu seksama mendengarnya, kamu tulis. Hal terbaik yang kamu dengar, yang kamu rekam. Kemudian setelah itu, kamu hafalkan hal terbaik dari apa yang kamu tulis. Dan saat meriwayatkan hal yang terbaik yang kamu hafal. Bukan menyampaikan sesuatu yang dia tidak betul-betul menghafal daripada hal-hal tersebut. Hakata, sesungguhnya ilmu tersebut ini al-ilm asna sa'iril amali wa huwa dalilul khairi wal ifdhali. Ilmu adalah amalan yang paling afdal dan itu adalah tanda kebaikan yang Allah taala anugerahkan kepada hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut pemahaman di dalam agama, dijadikan mengerti di dalam agama, faham akan agama. Apa maknanya faham dalam agama? Faham di dalam agama adalah mengerti, oh hal ini berbahaya, maka dia jauhkan hal tersebut. Mengetahui, mengerti, kalau ini adalah bermanfaat, maka dia kerjakan hal yang bermanfaat tersebut. Maknanya mengerti, tahu, oh ini api, panas, berbahaya. Orang yang mengerti, bukan cuma sekedar tahu, orang yang mengerti, dia tidak akan menyentuh api tersebut. Oh ini tajam, atau ini beracun, dia tidak akan coba-coba dekat-dekat kepada hal yang beracun tersebut. Karenanya itu ilmu itu dengan pengamalan, bukan cuma sekedar teori saja. Al-ilmu bil amali, yazku wa bil ahwali, wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh, yu'araf bidzaka ahluh. Ilmu itu adalah dengan pengamalan, bukan dengan teori dan ucapan. Ilmu itu adalah dengan diamalkan bertambah, dengan sikap, dengan akhlakul karimah. Ilmu tersebut akan lebih bercahaya, akan lebih bernilai, akan lebih berwibawa. Bukan dengan kepiawaian dalam berorasi atau di dalam memberikan pidato ataupun dalam perdebatan tersebut. Dikatakan bahwasanya
idza ahabballahu 'abdan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, Allah Ta'ala bukakan bagi hamba tersebut pintu untuk beramal dan ditutup pintu untuk berjidal. Tetapi kalau Allah tidak suka kepada hambanya, maka dibukakan untuk hamba tersebut pintu untuk berjidal, ditutup pintu beramal. Sehingga apabila jumpa dengan dia, jidal, debat, hobinya. Dan tidak ada waktu untuk beramal. Namun orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, mereka tidak ada waktu untuk berjidal. Bahkan tidak ada waktu untuk membela diri sendiri. Nggak ada waktu untuk membela diri sendiri. Kenapa? Bela diri kamu sebentar, Quran saya belum selesai. Oh saya duha saya belum selesai, witir saya belum selesai, wirid saya belum selesai, salawat saya belum selesai, zikir saya sudah selesai. Belum selesai, nanti kalau sudah selesai baru. Begitu, selalu sibuk. Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, ana masyghul bilaila an jami'il kaun jumlah. Idza qila man dha qul huwa sabbul muwallah. Akhadathu hatta lam yubagi minhu fadlah. Rahu unsin, rahu gudusin, laysat rah mudillah. Dikatakan oleh beliau, saya sibuk. Sibuk dengan siapa? Sibuk dengan Laila. Kenapa? Ya kita kalau dibilang sibuk dengan zikir, sibuk dengan dengan Al-Quran. Apakah Quran selezat itu? Maka diberikan pemahaman. Dikatakan sibuk dengan Allah Ta'ala. Orang mungkin gak paham apa nikmatnya sibuk dengan Allah. Tapi dikatakan saya sibuk dengan Laila. Artinya satu ungkapan, sesuatu yang dia kasihi, yang dia cintai. Itu baru masuk ke dalam akal seseorang. Itu guys, ada kan kita tahu namanya Majnun Laila. Majnun Laila. Itu namanya guys. Itu Majnun Laila. Majnun ini yang bernama guys. Waktu dia meninggal dunia, sebagian salihin memimpikan beliau. Ma fa'alallahu bika. Bagaimana Allah memperlakukan engkau setelah engkau mati meninggal dunia? Dibilang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa saya dan kesalahan saya. Kenapa? Allah Ta'ala jadikan saya hujjah ala mudda'il mahabbah. Allah Ta'ala jadikan saya sebagai alat bukti perbandingan bagi orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Kamu cinta kepada Allah, coba kamu lihat guys. Dia cinta kepada Laila, lihat apa kelakuan dia. Itu guys kalau berlalu di rumahnya Laila, maka dia cium tembok-tembok yang ada di rumahnya. Bilang, kenapa kamu cium? Bilang, bukan karena cinta temboknya, tetapi cinta kepada orang yang ada tinggal di balik tembok tersebut. Kata guys, subhanallah, dijadikan alat bukti. Kalau seorang pecinta, lihat, semacam itulah seorang pecinta. Segala sesuatu yang dia lihat mengingatkan dia kepada apa yang dia cintai. Sekali guys tersebut, dia menciumi seekor anjing. Seekor anjing dicium. Bilang, kenapa kamu cium anjing tersebut? Ini anjing dari kampungnya Laila. Makanya disebut Majnun Laila. Tetapi orang kalau sudah terobsesi dengan cintanya akan sesuatu, maka seperti itulah. Hakadha. Kita mengklaim cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mengklaim, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad seperti Thumamah bin Uthal. Saat beliau beriman, langsung beliau jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Syekh Al-Hayy Umar mengatakan iman dan mahabbah tidak dapat dipisahkan dua-duanya. Kalau tidak ada mahabbah berarti tidak ada iman. Iman tanpa mahabbah ya enggak mungkin ada iman tanpa mahabbah. Tidak ada mahabbah, tidak ada cinta berarti tidak ada iman. Sayyidina Thumamah bin Uthal, begitu beliau beriman langsung beliau membuat sebuah statement. Beliau membuat pernyataan. Beliau bilang, ya Rasulullah, makana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik waqad asbah wajhuk ahabbul wujuh ilayya kullaha. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci melebihi wajah engkau. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi tidak ada orang-orang, kawanan, rakyat yang lebih saya benci melebihi sahabatmu. Sekarang sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, dahulu di muka bumi ini, lihat, bukan cuma kepada sahabat atau kepada keluarganya Nabi. Sampai dia bilang, di muka bumi ini dulu tidak ada kampung yang lebih saya benci melebihi kampungmu. Sekarang kampungmu menjadi kampung yang paling saya cintai. Tanah yang engkau pijak menjadi tempat yang paling saya cintai, lebih daripada tanah saya sendiri. Al-Habib Umar mengatakan, lihat,
cintanya dia kepada Rasulullah bukan cuma kepada Nabi ataupun pada sahabat Nabi. Bahkan sampai batu atau tanah atau debu yang diinjak oleh Rasulullah. Yang Rasulullah berdekatan dengan debu tersebut. Cintanya sampai ke situ. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau dalam mengungkapkan cintanya beliau bilang, la garabat Rasulillah ahab ilayya min garabati an asilahum. Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat saya untuk saya sambung. Saya lebih cinta kepada keluarganya Nabi daripada keluarga saya sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sampai berpesan. Beliau bilang kepada rakyatnya, urgubu Muhammadan. Urgubu Muhammadan. Carilah Nabi Muhammad. Bagaimana? Fi garabati. Cari ridhonya Rasulullah di dalam keluarganya Rasulullah. Perhatikan mereka. Kamu dapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang khalifah, pemimpin yang berwibawa. Sayyidina Umar pun juga sungkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua sungkan, segan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab beliau adalah khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidina Abu Bakar yang berwibawa tersebut, manakala beliau melihat Al-Hasan wal Husain, maka dia sudah lupa dengan wibawanya dia. Dia sudah lupa dengan khilafahnya dia. Melihat Sayyidina Hasan wal Husain, langsung dia pegang kedua anak tersebut, dia letakkan di atas kepalanya. Sambil sudah lupa orang mau lihat, mau di masjid, mau di jalanan, itu sambil beliau berdendang, bernyanyi-nyanyi kecil, sambil bergoyang berkata, bi abi syabihun bin nabi, la syabihun bi Ali. Saya sumpah demi ayahku, Al-Hasan wal Husain lebih mirip Nabi Muhammad ketimbang Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengulang-ulang bait tersebut, kalimat itu. Bi abi syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Sayyidina Ali dengar hal tersebut, beliau tertawa, berbangga, senyum, bergembira. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Wahakadha. Nah kita sekarang mengklaim cinta, apa buktinya cinta kita? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, mana sunnahnya Nabi, mana akhlaknya Nabi, mana ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian kitab fil kutub al-munazzalah, Allah Ta'ala wahyukan kepada beberapa nabinya, Allah Ta'ala katakan kepada mereka, kadzaba manidda'a mahabbati wa idza jannahul lail nama anni. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun apabila malam datang, maka dia tidur meninggalkan aku. Alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan yang dia cintai? Suka berduaan dengan yang dia cintai. Itu Syawaf bilang, kanu masyahiril gaum, idza jaa waqtus shaum, shamu wa bil lailin naum, ma ya'rifunahu wallah. Itu para wali-wali besar. Apabila datang waktunya puasa, mereka puasa. Enggak ada waktu yang disunahkan puasa, melainkan engkau dapati mereka berpuasa. Kemudian apabila datang malam hari, mereka tidak mengenal tidur di malam hari. Saatnya bermesraan dengan sang kekasih. Bermesraan dengan sang kekasih. Itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Beliau bilang bahwasanya man arada as-safa rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Barang siapa yang ingin merasakan manisnya saat-saat bermesraan dengan Allah, maka hendaknya dia bangun di malam hari bermunajat kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan hati yang luluh, dengan linangan air mata, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun hubungan dengan Allah, dengan kita punya saat berduaan dengan Allah. Setiap hari buatlah saat berduaan kepada Allah, dan juga hiasi saat berduaan dengan Allah Ta'ala dengan linangan air mata, dengan menangis kepada Allah Ta'ala. Itu diantara min sab'ah alladzina yudhilluhumullah tahta dhilli arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara orang-orang yang hari kiamat berada di executive lounge. Di padang mahsyar ada executive lounge. Ya, executive lounge bukan cuma di KLIA aja. Tapi executive lounge di hari kiamat ada executive lounge. Executive lounge itu sebagaimana tadi. Dan tahu gak, kita sekarang kalau naik first class, ya, itu kereta boleh jemput dari rumah kita.
Kemudian juga sampai ke tempat khusus, tak jumpa dengan orang-orang lain. Orang kena queue di sana, kita nggak ada queue. Masuk ke tempat khusus, imigrasi, tak perlu lagi queue imigrasi. Begitu imigrasinya yang datang, mana paspornya udah dicap, ambil. Sudah. Kemudian diantar sampai ke pesawat khusus, sudah. Ada executive lounge. Di hari kiamat juga ada. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang konsisten beriman kepada Allah, Rabbunallah, dan mereka istiqamah. Maka saat mereka meninggal dunia hari kiamat, saat hari kiamat malaikat datang menghampiri mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Makna tatanazzalu alaihimul malaikah bukan cuma sekali, berkali-kali. Bukan cuma satu, ada beberapa malaikat. Subhanallah. Macam orang itu, begitu dia sudah tiba, sudah ada beberapa orang menanti menunggu dia. Dan semua malaikat tersebut hari kiamat hari ketakutan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa bani. Hari orang kabur dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya. Masing-masing tak mau dikambing hitamkan. Tidak mau dipersalahkan. Itu malaikat di hari ketakutan tersebut datang kepada orang-orang tersebut. Di hari ketakutan itu datang kepada orang-orang itu. Allah takhafu, Allah utus malaikat kepada orang ini. Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan bersedih, jangan risau, jangan khawatir. Wa abshiru, bergembiralah. Masya Allah. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah. Hari yang harusnya semua orang takut, Allah Ta'ala bilang utus malaikat, bukan cuma satu, banyak malaikat kepada mereka. Allah takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru, bergembiralah. Bergembiralah dengan apa? Abshiru, bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Masya Allah. Alladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisahu hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ketakutan yang terbesar di hari kiamat, enggak ada ketakutan yang lebih besar dari hari kiamat. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Itu ketakutan di hari kiamat tidak membuat mereka risau, tidak membuat mereka sedih. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Wa tatalaqqa la yahzunul fazul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Malaikat datang kepada mereka mengatakan ini yaumukum. Tahu enggak yaumukum? Yaumukum itu apa? Yaumukum. Ini harinya kamu. Tahu harinya kamu? Misalkan ini sekarang hari lahirnya Habib Ali. Masya Allah. Bilang, oh ini harinya Habib Ali. Begitu. Atau ada orang menikah hari ini. Oh ini harinya engkau. Hari kebahagiaanmu. Hari kemenanganmu. Ini harinya kamu. Harinya kamu. Nah itu hari kiamat untuk para wali-wali. Ini harinya kalian. Hadza yaumukum. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini harinya kalian. Subhanallah. Fil fazal akbar. Semua orang ketakutan. Mereka diperintahkan bergembira. Itu bahkan tuh Allah Ta'ala kirim malaikat ketika mereka dibangkit dari kuburan mereka, dikirim malaikat sampai ke kuburan mereka, tak payah pergi cari kemana-mana. Kendaraan sudah ada di situ, naik sini, pergi executive lounge sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita di tempat tersebut. Itu di antara orang yang ada di executive lounge ya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang ketika dia ingat kepada Allah sendirian, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah atau istighfar, dia ingat kepada Allah, ingat akan dosanya, malu kepada Allah, terus mengalir air matanya. Maka ini orang besok hari kiamat dapat tiket executive lounge. Masuk dalam executive lounge. Dan di antaranya juga adalah syab nasya'a ala ta'atillah. Pemuda yang sejak muda dari kecil, dari muda dia tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gemar hadir majelis. Dari muda dia senang hadir majelis. Maka orang yang ini pun juga hari kiamat besok berada di executive lounge. Dan juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang rajulun qalbuhu
mu'allagun bil masajid. Orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid. Dalam hadis ini kita perlu renungi hadis. Bukan cuma sekedar kepada kata-katanya saja, tetapi lihat, perhatikan baik-baik maknanya. Rajulun qalbuhu mu'allagun bil masajid. Hatinya terkoneksi dengan masjid. Tidak dikatakan jasadnya selalu di masjid. Kalau jasad selalu di masjid sulit. Akan tetapi hatinya terkoneksi dengan masjid. Hatinya terkoneksi dengan masjid, terhubung dengan masjid, walaupun jasadnya tidak ada di masjid. Maknanya apa? Dia sholat isya di masjid, keluar dari masjid, hanya 5 menit sholat isya di masjid, keluar dari masjid, nanti subuh saya mau balik lagi ke masjid. Subuh sholat di masjid, mungkin duduk sampai isyraq, ataupun dia harus keluar lagi. Tapi dia bilang nanti zuhur saya mau sholat lagi di masjid jamaah. Zuhur keluar, nanti asar mau ke masjid. Asar keluar dari masjid, selesai sembahyang dia bilang nanti maghrib saya mau ke masjid. Di maghrib dia duduk bainal maghrib wal isya, atau dia keluar niat nanti saya isya mau ke masjid. Masya Allah, ntar lagi dia hadir majlis di masjid, sholawatan di masjid, maulid di masjid, tafsir Quran di masjid, baca hadisnya Rasulullah di masjid, tadabbur di masjid, qiyamul lail di masjid, baca qalbuh mu'allaq bil masajid. Dan ta'lim yang ada di masjid itu dia bawa di dalam rumah. Dia praktekkan, dia jalankan di dalam rumah dia, maka orang yang macam begini besok hari kiamat berada di tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat tersebut. Alhamdulillah, ini malam-malam 1 Rabiul Awal, malam pertama dari bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ini adalah bulan kegembiraan. Kita akan hadir banyak majelis maulid, di mana tempat kita hadir, di mana-mana akan didengar sifat Nabi Muhammad dibacakan, dilantunkan. Hendaknya kita maulid, biasa di sini maulid ada orang baca maulid Dhia'ul Lami', ada orang baca maulid Al-Habsyi, maulid Al-Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad. Ada juga maulid Ad-Daiba' Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdurrahman Ad-Daibai Az-Zabidi. Kemudian juga ada maulid Syarafil Anam, ada maulid Barzanji, ada maulid Al-Azb, dan maulid-maulid lainnya. Saat kita hadir maulid, maka kita fahami apa yang dibacakan di situ. Dibacakan sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Untuk apa? Agar kita bertambah kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami dan juga niat untuk mengamalkan. Bawa catatan kita. Paling tidak dalam satu majelis ada satu poin yang kita dapat untuk bukan cuma sekedar kita tahu, untuk kita amalkan. Baik itu amalan dalam zikir, atau amalan dalam ibadat, perbuatan, atau amalan dalam akhlak, dalam perangai, ataupun amalan dalam sifat, untuk diri kita, ataupun keluarga kita, atau suami, ataupun istri, ataupun anak-anak kita. Agar kita pulang membawa manfaat, membawa faedah. Sebab tuh majelis ilmu, kalau bukan untuk diamalkan, bukan kita ambil manfaatnya terus, maka untuk apa kita hadir di majelis-majelis yang mulia tersebut? Hendaknya kita membawa sebuah faedah, sebuah amalan. Kita akan hadir itu di selama maulid. Ada maulid itu yang sampai 30 hari, 1 bulan penuh. Di beberapa daerah itu ada yang sampai 40 hari maulid. Beberapa daerah itu ada yang sampai 60 hari. Ada lagi sampai 100 hari, sampai menjelang bulan Rejab pun juga orang masih melakukan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kegembiraan dengan Nabi Muhammad tidak berakhir. Baik dengan kelahiran beliau, atau Isra Mi'rajnya beliau, atau hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gembira dengan lahiran Rasulullah adalah hal yang luhur, hal yang mulia, hal yang baik. Gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan sungguh kalau ada orang mengatakan enggak boleh bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, gembira dengan lahirnya Nabi, itu adalah hal yang bid'ah. Nah, tapi orang boleh bergembira kalau kambingnya lahir. Kalau ayamnya bertelur, dia boleh bergembira. Anak dia lahir, dia gembira. Kucing dia lahir, dia bergembira. Tapi kalau Nabi yang lahir, bergembira dengan lahirnya Nabi, itu bid'ah. Itu syirik. Begitu. Ini orang yang macam begini, dia tidak berakal. Kalau pembicaraan yang tidak berakal, maka jadilah kita pendengar yang berakal. Jangan dengarkan a'rid anil jahilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegembiraan dengan Nabi Muhammad, dengan hadisnya Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau bukan lahirnya Rasulullah, kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman,
Kita nggak kenal surga, nggak kenal neraka kecuali dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan insyaallah ini pembuka yang baik kepada kita sekalian, dan Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian. Habib Ali insyaallah diberikan kesehatan, diberikan afiat, panjang umur insyaallah. Alhamdulillah, saya kalau datang ke Malaysia ya mau nggak mau mesti hubungin beliau, mesti hadir tempatnya beliau. Kenapa? Sebab saya temukan anfas Habib Umar ada di sini. Masya Allah, alhamdulillah, saya kemari yang saya cari bukan Habib Ali, yang saya cari Habib Umarnya. Masya Allah. Jadi saya kalau kangen sama Habib Umar, ya udah saya datang ke sini, datang hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian, insya Allah. Dan Allah Taala berikan keberkahan di majelis ta'lim Darul Murtada dan juga di Masjid Mu'adz bin Jabal ini, dan semua yang hadir insya Allah. Allah Taala kabulkan hajat kita. Yang punya hajat dikabulkan, yang sakit disembuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala, dari musibah. Mariduna yushfa wa nagisuna yaga' fil kamilin, magtu'na yusal wa jahilna yaga' fil alimin, ji'na lana niyat wa antum lil maqasid fahimin. Alhamdulillah, al-karamah qad badat ya hadirin, jayshu salaf muqbil khudhunahu ila dhatil yamin. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yubarik insyaallah fi manazilina wa diyarana wa ahlina wa auladina wa ayalina ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu. Masya Allah.